Pas masih kecil dulu, pasti ada yang pernah bilang, jangan kebanyakan minum minuman bersoda, nanti kencing batu. Nah, kalau dari ilmu kedokteran, kata-kata itu benar atau enggak sih? Udah tahu belum sebenarnya bagaimana diet yang baik untuk bisa mencegah terbentuknya batu saluran kemih? Perkenalkan, saya Dr. Kindi Aulia, spesialis urologi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai diet yang bisa mencegah terbentuknya batu saluran kemih. Stay tune ya! Batu saluran kemih merupakan batu yang terbentuk di dalam ginjal, ureter, kandung kemih, ataupun uretra. Akibat adanya zat yang jumlahnya melebihi kemampuan urin untuk melarutkan hingga akhirnya terbentuk kristal. Kristal yang bervariasi dalam ukuran, bentuk, dan komposisi kimiawinya ini kemudian saling menyatu hingga akhirnya menjadi ukuran yang cukup besar dan mengganggu aliran urin dalam saluran kemih. Dari definisinya, bisa kita ambil kesimpulan bahwa urin yang baik itu adalah urin yang banyak mengandung air, sehingga mudah melarutkan berbagai zat dan tidak terlalu asam, sehingga resiko terjadinya kristalisasi lebih rendah. Pola diet merupakan salah satu faktor resiko yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan batu saluran kemih. Dengan diet yang tepat, maka kita akan dapat mencegah terbentuknya batu saluran kemih. Sebaliknya, kalau dietnya salah-salah, justru dapat meningkatkan resiko terbentuknya batu saluran kemih itu sendiri. Namun, penting untuk dicatat bahwa terbentuknya batu saluran kemih juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti keturunan, kondisi kesehatan, serta bentuk dan fungsi organ tubuh masing-masing individu. Yang pertama dan paling penting, intake cairan. Dengan intake cairan yang banyak, tubuh akan memproduksi urin dengan kandungan air yang lebih banyak juga. Dengan demikian, zat-zat yang dapat mengkristal pada saluran kemih akan lebih mudah larut dalam urin dan akhirnya keluar dari tubuh. European Association of Urology merekomendasikan untuk mengkonsumsi air mineral 2,5 sampai 3 liter per hari dengan target produksi urin 2 sampai 2,5 liter per hari. Yang kedua yaitu sayur, buah, dan serat. Intake sayur, buah, dan serat diperlukan pada setiap kali makan, baik saat makan pagi, siang, dan juga malam. Intake sayuran yang cukup akan membantu meningkatkan pH urin dan menjadikannya lebih basah. Karena urin yang lebih asam akan meningkatkan risiko terjadinya pembentukan batu pada saluran kemih. Kemudian yang berikutnya garam. Pada orang yang memiliki riwayat batu saluran kemih, disarankan untuk membatasi garam 3-5 gram per hari. Konsumsi garam yang berlebih dapat menimbulkan efek berupa peningkatan ekskresi kalsium pada ginjal dan menurunkan kandungan sitrat pada urin, sehingga resiko terbentuknya batu saluran kemih akan menjadi lebih besar. Lalu yang berikutnya, protein hewani. Seperti yang kita tahu, protein sangat dibutuhkan oleh tubuh. Namun, konsumsi protein hewani yang berlebih dapat menimbulkan kondisi urin memiliki pH dan sitrat yang rendah, serta tinggi oksalat dan juga asam urat, sehingga resiko terbentuknya batu saluran kemih akan meningkat. Pada orang yang memiliki riwayat batu saluran kemih, disarankan untuk konsumsi protein hewani tidak lebih dari 1 gram per kilogram berat badan per hari. Berikutnya, ada asam urat. Bagi orang yang kadar asam urat darahnya normal, membatasi makanan yang tinggi purin di bawah 500 mg per hari, seperti melinjo, emping, dan juga jeroan, masih dapat berpengaruh untuk menurunkan resiko terbentuknya batu saluran kemih. Lalu yang terakhir, kalsium. Jenis batu yang paling banyak ditemukan dan paling keras adalah yang mengandung kalsium. Namun ternyata, intake kalsium dari makanan justru tidak boleh dikurangi. Dengan memenuhi kebutuhan kalsium per hari, yaitu 1000 sampai 1200 mg, akan membantu mencegah terbentuknya batu saluran kemih. Selain itu, suplemen kalsium tambahan juga tidak direkomendasikan dalam pencegahan batu saluran kemih. Kebanyakan orang tidak menyadari kalau dia terkena batu saluran kemih. Tapi kalau tiba-tiba kita merasakan sakit di pinggang, bagian belakang maupun kanan atau kiri, lalu kencing juga berdarah atau berwarna merah, kita perlu curiga adanya batu saluran kemih.
Biasanya, kalau ada keluhan seperti itu, akan dilakukan tes urin, lalu USG, dan juga kalau perlu CT scan untuk mengetahui apakah terdapat batu saluran kemih, ukurannya, letaknya, dan seberapa keras batu yang terbentuk. Jika ternyata ditemukan batu saluran kemih, maka dokter akan memutuskan pengobatan atau tindakan apa yang akan dilakukan untuk mengeluarkan atau menghancurkan batu tersebut. Pengobatan untuk batu saluran kemih dapat melibatkan pemberian obat anti nyeri, meningkatkan asupan cairan, dan melancarkan aliran urin untuk membantu batu keluar secara alami. Dalam beberapa kasus, tindakan medis seperti ESWL, WRS, PCNL, RIRS, atau pembedahan mungkin diperlukan untuk menghancurkan batu saluran kemih yang lebih besar. Mari kita tingkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan ginjal. Batu saluran kemih adalah masalah yang banyak dijumpai, namun dapat menyebabkan komplikasi yang serius jika tidak tertangani dengan baik. Tidak kalah pentingnya, mari kita lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan memonitor kesehatan secara langsung, kita dapat mengidentifikasi masalah sejak dini dan mengambil langkah-langkah yang tepat karena mencegah lebih baik, lebih mudah, dan pastinya lebih murah dibandingkan mengobati. Nah, sebelum saya mengakhiri video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke YouTube channel Siloam Hospitals. Salam sehat!